Ngawi, kota kecil yang tampak tenang, tapi menyimpan cerita kelam yang jarang terungkap. Di tengah hiruk-pikuk terminal bus Tirto, seorang mantan juragan bus bernama Nasri berdiri memandangi sisa-sisa kejayaannya yang runtuh. Dulu ia disegani, kini ia terpuruk, ditinggalkan istri, dan diburu hutang. Di saat keputusasaan memuncak, datang seorang teman lama membawa tawaran yang menggiurkan, sekaligus mematikan. Jalan pintas menuju kekayaan melalui ritual pesugihan. Syaratnya hanya satu, nyawa manusia. Nasri tak tahu, rencana kelamnya akan berhadapan dengan sosok yang tak pernah ia duga, Ajeng, adik iparnya sendiri, keturunan bangsawan Mataram yang memiliki darah sakti. Inilah awal dari bentrokan antara kekuatan leluhur dan pesugihan hitam, yang akan mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Pagi itu, langit di atas kota Ngawi diselimuti gumpalan awan kelabu yang bergerak lambat. Angin pagi membawa hawa lembab seperti tanda hujan yang sejak subuh menggantung, namun tak kunjung turun. Terminal bus Tirto, yang sejak dulu menjadi pusat denyut transportasi antar kota, tetap hidup seperti biasa. Suara mesin bus menderu, klakson bersahut-sahutan, dan teriakan calo menawarkan jurusan ke penumpang bercampur bau solar yang menusuk hidung. Pedagang kaki lima menggoreng pisang, bakwan, dan tempe mendoan di wajan kecil berisi minyak yang sudah kehitaman, aromanya bercampur asap rokok kretek para sopir yang duduk di bangku panjang dekat pintu keluar. Namun, di tengah keramaian itu, seorang lelaki paruh baya berdiri sendirian di dekat tiang lampu yang catnya mulai mengelupas. Nasri, 45 tahun, mantan juragan bus yang dulu menguasai hampir setengah jalur keberangkatan terminal, kini hanya menjadi bayangan dari kejayaannya dulu. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana, matanya menatap kosong deretan bus yang sudah tak lagi berkilau. Dari belasan armada yang dulu ia miliki, kini tersisa 3 unit. 2 diantaranya sudah dijadwalkan untuk dijual, tinggal menunggu pembeli yang cocok. Ket bus-bus itu memudar, kaca depannya berdebu, dan jok di dalamnya robek di sana-sini. Dulu, setiap pagi, Nasri selalu berjalan tegap menyusuri barisan busnya, menyapa sopir, bercanda dengan kondektur, dan sesekali mentraktir para calo makan di warung soto dekat pintu keluar terminal. Tapi kini, langkahnya berat. Seolah setiap pijakan menyeret beban yang tak terlihat. Suara deru mesin bus yang baru masuk mengalihkan pandangannya. Sebuah bus tua berwarna biru pudar berhenti di jalur paling ujung. Dari pintu depan, Karyo, sopir yang sudah bekerja padanya hampir 10 tahun, turun sambil membawa amplop lusuh terlipat rapi. Wajahnya letih dan pasrah. "Sepi, Pak, penumpang makin sedikit," ucap Karyo lirih, seolah tak ingin menambah beban pikiran majikannya. Nasri menerima amplop itu tanpa membukanya. Ia sudah bisa menebak jumlahnya tak akan cukup untuk menutup setengah cicilan ban bulan ini. 3 tahun terakhir, nasibnya seperti berjalan di jalan menurun yang licin dan gelap. Persaingan dari bus-bus baru yang lebih nyaman dan murah, ditambah layanan travel online, membuat pendapatannya anjlok. Harga solar naik, pajak kendaraan mencekik, dan yang paling memukul, kecelakaan di jalur Pantura 3 tahun lalu. Bus miliknya terguling, menewaskan 14 penumpang. Media memburu namanya, keluarga korban menuntut ganti rugi miliaran. Sejak itu, bisnisnya tak pernah pulih. Hari itu, setelah bus terakhir berangkat, Nasri berjalan keluar terminal dengan langkah gontai. Jalanan menuju rumahnya di daerah pinggiran kota terasa sepi. Rumah itu besar tapi sudah mulai lapuk, ket tembok mengelupas, halaman dipenuhi ilalang, dan pagar besi berkarat. Di dalam rumah, istrinya sudah lama pergi meninggalkannya. Ia hanya tinggal sendirian, ditemani sepi dan tumpukan surat tagihan. Sore menjelang malam, hujan akhirnya turun. Nasri duduk di kursi goyang di ruang tamu yang lampunya temaram, menatap hujan lewat jendela. Dari luar, terdengar derap langkah kaki mendekat. Pintu diketuk 3 kali, berat, seperti ketukan orang yang tahu dirinya akan dibukakan pintu. Seorang pria berjaket kulit masuk setelah dipersilakan. Namanya Bambang Genta, teman lama Nasri semasa muda yang dulu sering berurusan dengan bisnis transportasi gelap. Wajahnya tirus, kulitnya sawo matang, matanya seperti menyimpan rahasia. "Aku dengar bisnismu lagi seret," kata Bambang tanpa basa-basi. Nasri hanya menghela napas. "Seret? Lebih tepatnya sekarat." Bambang menyeringai. "Ada jalan keluar. Tapi, gak semua orang sanggup." Ucapan itu membuat Nasri menoleh. Bambang mulai bercerita tentang seorang dukun di daerah pinggir hutan dekat perbatasan Ngawi Magetan.
Dukun itu, katanya, punya pesugihan yang sudah mengangkat banyak orang dari kebangkrutan menjadi kaya raya. Syaratnya? Tumbal manusia. Nyawa segar yang dikorbankan untuk memanggil jin penunggu. Awalnya, Nasri menolak. Tapi semakin malam, semakin kata-kata Bambang bergema di kepalanya. Hidupnya yang dulu penuh kejayaan, kini hanya menyisakan hutang dan rasa malu. Ia teringat rumahnya yang akan disita, 2 bus yang tinggal menunggu pembeli, dan rasa lapar gengsi yang tak mau padam. Malam itu, Bambang meninggalkan sebuah kartu nama dengan nomor ponsel dan alamat. Kalau kau berubah pikiran, hubungi ini. Tapi ingat, sekali kau masuk, tak ada jalan keluar. Nasri memandangi kartu itu lama sekali. Hujan di luar semakin deras, dan dalam kilatan petir yang menyambar, ia merasa melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruang tamu. Bayangan itu diam, tapi tatapannya menusuk. Ia menutup mata, mencoba mengabaikannya, tapi malam itu tidurnya gelisah. Ia bermimpi berada di terminal bus Tirto yang sunyi. Bus-busnya terparkir semua, tapi pintu-pintu terbuka dan dari dalam keluar asap hitam pekat. Di tengah kabut itu, terdengar suara berbisik, "Kau ingin kembali berkuasa? Berikan aku 1 nyawa." Nasri terbangun dengan napas memburu. Kartu nama Bambang tergeletak di meja. Tangannya gemetar saat meraihnya. Dalam hati ia tahu, ini adalah jalan yang berbahaya. Tapi bagi orang yang hampir tenggelam, seutas tali, meski di ujungnya ada jurang, tetap terasa seperti harapan. Dan tanpa ia sadari, langkahnya menuju jalan itu baru saja dimulai, jalan yang akan menyeretnya pada pertemuan dengan Ajeng, adik iparnya yang membawa darah sakti Mataram, dan pertempuran yang akan menyingkap rahasia besar di balik pesugihan yang selama ini menguasai hidup banyak orang di Ngawi. Malam di Ngawi terasa lebih pekat dari biasanya. Hujan yang mengguyur sejak sore membuat udara lembab dan menusuk tulang. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kekuningan di atas aspal basah, menciptakan bayangan yang bergoyang setiap kali ada angin. Di rumah tuanya, Nasri duduk termenung di ruang tamu, memandangi kartu nama yang ditinggalkan Bambang Genta semalam. Kartu itu sederhana, hanya nama, nomor ponsel, dan 1 kata yang tertera di bawahnya, Kiai Samad. Sejak semalam, pikiran Nasri dihantui mimpi aneh, bayangan hitam yang terus memanggil namanya, menawarkan kekayaan sebagai imbalan nyawa manusia. Semakin ia mencoba mengusir bayangan itu, semakin kuat suara berbisik itu mengiang. Seakan ada tali tak kasat mata yang menariknya ke arah yang sama. Menjelang tengah malam, Nasri menyerah pada rasa penasaran dan keputusasaan. Ia meraih ponsel, menekan nomor yang tertera di kartu nama. 3 kali nada sambung, lalu suara berat menjawab, "Kalau kau sudah siap, datang saja malam ini. Jangan bawa siapapun. Bawa hatimu yang ikhlas dan niat yang mantap." Tanpa bertanya lebih lanjut, Nasri mengambil jaket dan keluar rumah. Jalanan sepi, hanya suara hujan menetes di atap rumah warga. Bambang sudah menunggu di ujung gang dengan motor tua. Mereka berdua melaju menembus gelap, meninggalkan kota, menuju jalan tanah yang basah dan licin. Sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah perkampungan kecil di pinggir hutan. Rumah-rumah panggung dari kayu berderet jarang-jarang, sebagian tanpa lampu. Mereka berhenti di depan sebuah rumah yang tampak tua, berdinding papan lapuk dan atap rumbia. Di teras, seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam dan menusuk. "Dialah Kiai Samad. Aku sudah tahu tujuanmu, Nasri," ucapnya pelan, sebelum Nasri sempat membuka mulut. "Bisnismu runtuh. Hutang menumpuk. Gengsimu terluka. Kau mau semuanya kembali seperti dulu, bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tapi, apa kau sanggup bayar harganya?" Nasri terdiam. Kiai Samad berdiri, lalu masuk ke dalam rumah, memberi isyarat agar Nasri mengikutinya. Ruangan dalam gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil. Bau dupa bercampur aroma anyir memenuhi udara. Di tengah ruangan, ada meja kayu tua dengan sesaji, kelapa muda, ayam cemani, beras kuning, dan kendi tanah liat berisi air yang memantulkan cahaya kemerahan. "Pesugihan yang akan kau jalani bukan pesugihan biasa," ujar Kiai Samad sambil duduk di belakang meja. "Ini pesugihan penggiling nyawa. Setiap kali kau ingin rezekimu berlipat, kau harus memberi makan penunggu ini dengan nyawa manusia. Lebih muda darahnya, lebih besar tuahnya. Sekali kau mulai, tidak ada jalan keluar. Kalau kau berhenti, gantinya adalah nyawamu sendiri dan semua yang kau cintai." Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk Nasri berdiri. Tapi di kepalanya, terbayang lagi bus-bus baru yang mengilap, sopir dan kondektur yang patuh,
serta dirinya yang kembali menjadi penguasa terminal bus Tirto. Aku sanggup, jawab Nasri akhirnya, suaranya berat namun tegas. Kiai Samad tersenyum tipis. Ia mengambil kendi tanah liat, membukanya perlahan. Dari dalam, keluar uap tipis yang dinginnya menusuk tulang. Uap itu bergerak seperti makhluk hidup, lalu membentuk sosok samar setinggi manusia, matanya merah menyala. Inilah penggiling nyawa, kata Kiai Samad. Dia akan mengikatmu malam ini. Sosok itu mendekat, berputar mengelilingi Nasri, lalu berhenti di belakangnya. Sesaat, Nasri merasakan udara di lehernya membeku. Lalu suara berat berbisik di telinganya, beri aku satu nyawa, lalu lihat apa yang akan aku lakukan untukmu. Ritual dimulai. Kiai Samad membacakan mantra, menaburkan beras kuning di sekeliling Nasri, dan meneteskan darah ayam cemani ke kendi. Lampu minyak berkelip-kelip, lalu padam, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Dalam gelap itu, Nasri merasa ada sesuatu yang menyusup ke tubuhnya, dingin, licin, dan berat. Ketika lampu minyak menyala kembali, wajah Nasri pucat, matanya sayu, tapi di bibirnya terukir senyum tipis yang aneh. Ia telah resmi terikat perjanjian. Kiai Samad lalu memberikan syarat pertama, tumbal pertamamu harus seseorang yang punya hubungan darah atau ikatan keluarga. Nyawa keluarga lebih manis bagi penggiling nyawa. Dalam 7 hari, bawa dia ke tempat ini. Lewat itu, perjanjian batal, dan kau yang akan digiling. Nasri menelan ludah. Ia tahu satu orang yang mudah ia dekati, adiknya, Jatmiko, yang tinggal bersama istrinya, Ajeng. Keduanya hidup sederhana, jauh dari urusan bisnis. Nasri yakin mereka tak akan curiga jika ia tiba-tiba berkunjung. Yang tidak ia ketahui, Ajeng bukan wanita biasa. Ia adalah keturunan bangsawan Mataram, mewarisi darah sakti yang mengalir dari leluhur yang pernah menjadi penjaga pusaka kerajaan. Darah itu membawa kekuatan sekaligus kutukan, siapapun yang mencoba mengusik hidupnya, akan berhadapan dengan kekuatan yang tak terlihat. Dan tanpa disadari Nasri, langkahnya menuju Jatmiko dan Ajeng bukan hanya awal dari rencana tumbal, tapi juga pintu menuju perang tak kasat mata yang akan menguji nyalinya hingga ke batas terakhir. Pagi itu, udara Ngawi masih menyisakan dingin dari hujan semalam. Jalanan kampung yang basah berkilau oleh pantulan sinar matahari pagi. Di sebuah rumah sederhana di pinggir sawah, Jatmiko sibuk memotong bambu di halaman, sementara Ajeng, istrinya, sedang menjemur pakaian di tali jemuran yang membentang dari pohon mangga ke tiang kayu. Rumah mereka tak besar, namun rapi dan penuh tanaman obat di halaman. Ajeng memang dikenal di kampung sebagai wanita yang pandai meracik jamu dan ramuan herbal. Di kejauhan, suara deru motor terdengar mendekat. Ajeng menghentikan aktivitasnya, menoleh, dan melihat seorang lelaki berjaket kulit turun dari motor tua. Ia mengenali sosok itu. Nasri, kakak iparnya. Sejak kecelakaan bus yang menewaskan belasan penumpang 3 tahun lalu, Nasri jarang berkunjung ke rumah mereka. Hubungan mereka tidak renggang, tapi jelas ada jarak yang tak pernah terucap. "Loh, Mas Nasri, kok tumben mampir pagi-pagi?" sapa Jatmiko sambil menghapus keringat di dahi. Nasri tersenyum tipis. "Iseng aja, Mik. Sudah lama nggak ngobrol sama adik sendiri. Lagian, kangen juga sama masakan Ajeng." Ajeng membalas dengan senyum sopan. "Masuk dulu, Mas. Aku bikinin kopi." Di dalam rumah, mereka duduk di ruang tamu yang dindingnya dihiasi foto keluarga dan kalender lawas. Ajeng menyiapkan kopi panas dan pisang goreng, lalu duduk mendengarkan obrolan dua bersaudara itu. Nasri bercerita tentang terminal bus Tirto, tentang sopir-sopir lama, dan sesekali menyelipkan keluhan tentang kerasnya hidup. Namun di balik tutur katanya, ada sorot mata yang aneh, tajam, tapi seakan mengukur sesuatu yang tak terlihat. Sejak Nasri masuk, Ajeng sudah merasakan hawa berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang ikut masuk bersamanya. Bau dupa samar tercium, meski ia tahu tak ada yang membakar dupa di rumah ini. Ajeng berusaha tetap tenang, namun telapak tangannya mulai terasa dingin. Di sela obrolan, Nasri berpura-pura menawarkan bantuan. "Mik, minggu depan ikut aku ke kota, ya. Ada proyek kecil yang butuh tenaga tambahan. Lumayan buat tambah-tambah penghasilan." Jatmiko tampak ragu. "Wah, tergantung kerjaannya, Mas. Aku kan nggak ngerti urusan kota." Ajeng yang mendengarkan mulai merasa firasatnya menguat. Dalam dirinya, darah keturunan Mataram yang diwarisi dari garis ibu mulai bergejolak. Ia teringat pesan mendiang neneknya, "Jika kau bertemu dengan keluarga yang membawa bau dupa dan tatapan tajam seperti ular, berhati-hatilah. Leluhurmu akan memberimu tanda." Malam harinya,
Saat Nasri sudah pulang, Ajeng bermimpi aneh. Ia berada di sebuah lapangan luas, di tengahnya ada batu hitam mengilap sebesar meja makan. Di atas batu itu, seekor ular besar berwarna hitam pekat melingkar, matanya merah menyala, lidahnya menjulur cepat. Dari balik kabut, muncul sosok seorang perempuan tua mengenakan kebaya putih, rambutnya disanggul rapi. Perempuan itu menatap Ajeng dengan mata tajam dan berkata, "Orang itu datang untuk mengambil nyawa. Jaga suamimu. Gunakan pusaka yang ada di bawah ranjangmu." Ajeng terbangun dengan napas memburu. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Sejak kecil, ia sudah sering mendapat kunjungan dari leluhur Mataram yang menjaga garis keturunannya. Dan pesan kali ini jelas, bahaya ada di depan mata, datang dari orang yang baru saja duduk di ruang tamunya. Keesokan harinya, Ajeng memberitahu Jatmiko agar menolak ajakan ke kota dari Nasri. "Aku nggak enak, Mas. Rasanya ajakan itu bukan pekerjaan biasa," ucapnya. Jatmiko sempat menertawakan kekhawatiran istrinya, tapi melihat wajah Ajeng yang serius, ia akhirnya mengangguk. Sementara itu, di rumah tuanya, Nasri duduk di depan meja dengan dupa menyala. Di hadapannya, kendi tanah liat pemberian Kiai Samad dikelilingi beras kuning dan darah ayam cemani. Uap tipis keluar dari kendi, membentuk wajah samar dengan mata merah. Suara itu kembali terdengar, "Waktumu tinggal 5 hari. Bawa dia padaku, atau kau yang akan menjadi santapan pertamaku." Nasri menghela napas panjang. Ia tahu waktu berjalan cepat. Dalam pikirannya, Jatmiko adalah target paling mudah. Namun, ia belum menyadari bahwa Ajeng, wanita yang ia pandang sebelah mata karena hidup sederhana, menyimpan kekuatan yang sanggup membalikkan rencananya. Malam itu, Ajeng melakukan sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Ia mengunci pintu kamar, lalu berlutut di lantai, meraih sebuah kotak kayu kecil dari bawah ranjang. Kotak itu dibungkus kain mori putih dan diikat benang hitam. Saat kain dibuka, terlihat sebuah keris kecil berukir halus, gagangnya berbentuk naga, dengan bilah yang memancarkan kilau samar meski tanpa cahaya. Ajeng menatap pusaka itu dalam-dalam. "Kalau memang mereka ingin perang, aku akan melawannya." Dan perang itu, tanpa mereka sadari, sudah dimulai sejak Nasri menjejakkan kakinya di rumah mereka pagi tadi. Malam itu, langit Karangjati terasa berat. Angin berembus kencang, membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Nasri sedang duduk di serambi rumah, menatap pekarangan yang hanya diterangi lampu petromak. Ajeng ada di dalam, merapikan kain batik peninggalan ibunya, sementara Juari tidur di kamar belakang. Hari-hari mereka sejak pertemuan dengan sosok misterius di Sendang Tua tidak lagi sama, kegelisahan terus membayangi. Tepat pukul 23.47, Nasri melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan bambu di ujung halaman. Awalnya ia mengira itu hanya hewan malam, namun gerakannya terlalu teratur. Dalam sekejap, udara menjadi dingin menusuk. Suara gamelan samar terdengar dari arah hutan, diiringi bisikan-bisikan tak jelas. Nasri spontan menggenggam keris pusaka warisan Mataram yang selalu ia bawa di pinggang. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan kain kafan yang kotor dan sobek. Wajahnya tertutup topeng kayu menyeramkan, dan dari matanya keluar cahaya merah. Nasri tahu ini bukan manusia biasa. Tubuhnya kaku, langkahnya berat, tapi setiap pijakan menimbulkan getaran seperti tanah bergetar. Ajeng yang mendengar suara aneh keluar membawa kendi berisi air dari sumur keramat di halaman. "Mas, itu bukan orang, itu utusan," serunya dengan nada panik. Belum sempat Nasri merespons, dari belakang rumah terdengar suara pintu kamar Juari dibanting keras. Teriakan Juari menggema, "Tolong! Ada yang..." Suaranya terputus, berganti suara seretan kaki di lantai. Nasri dan Ajeng berlari, namun seolah waktu melambat. Di kamar, mereka mendapati Juari sudah terkulai, matanya terpejam, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Di dekatnya, berdiri sosok wanita berambut panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya hitam, bau anyir menyengat memenuhi ruangan. Ajeng memekik, itu dukun pesugihan dari kampung seberang." Nasri langsung menancapkan ujung kerisnya ke lantai, membaca doa leluhur Mataram yang diajarkan kakeknya. Tanah bergetar, dan sosok wanita itu menghilang dalam kabut hitam pekat, meninggalkan bau belerang. Namun, serangan belum selesai. Dari luar rumah, suara lolongan hewan yang tak wajar terdengar semakin dekat. Pohon-pohon di pekarangan bergoyang, meski angin nyaris tak ada. Ajeng menaburkan air sumur keramat ke arah pintu, menciptakan percikan cahaya aneh yang membuat bayangan-bayangan di luar menjauh. Nasri menarik Juari ke tengah rumah, mencoba menyadarkannya.
Nafas Juari berat, dan di lehernya terlihat bekas seperti cakaran makhluk besar. "Ini sudah keterlaluan, Mas," kata Ajeng dengan nada tegas, "mereka tidak akan berhenti sebelum kita binasa." Di luar, suara gamelan semakin keras, kini terdengar jelas seperti iringan upacara. Nasri tahu, ini adalah tanda bahwa ritual pesugihan sedang dilakukan di hutan. Dan ritual itu, jika selesai, akan mengorbankan satu nyawa dari rumah mereka. Nasri menatap Ajeng. "Kalau begitu, malam ini kita yang mendatangi mereka." Ajeng mengangguk, wajahnya dingin tanpa ragu. Ia mengambil sebilah tombak pendek yang dibungkus kain putih, warisan ibunya yang dahulu pernah menjadi juru kunci sebuah makam keramat. Tombak itu bukan senjata biasa, konon, pernah digunakan untuk mengusir pasukan jin saat Perang Mataram. Mereka meninggalkan rumah, menyusuri jalan setapak menuju hutan. Udara semakin pekat, dan setiap langkah terasa semakin berat, seakan tanah menolak untuk diinjak. Sesekali, mata merah muncul di antara pepohonan, mengawasi setiap gerakan mereka. Sampai di tengah hutan, mereka menemukan sebuah lapangan kecil yang diterangi obor. Di tengahnya, 5 orang duduk bersila mengenakan jubah hitam, wajah tertutup kain merah. Di depan mereka ada sesajen, kepala kambing, kendi darah, dan sebuah patung batu berwajah raksasa. Salah satu dari mereka berdiri, suaranya berat dan bergema, "Keturunan Mataram, malam ini garis darahmu berakhir." Nasri maju, kerisnya berkilat terkena cahaya obor. Ajeng di sampingnya, siap dengan tombak pusaka. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka retak, mengeluarkan asap tebal. Dari celah tanah itu muncul tangan-tangan hitam seperti akar pohon, mencoba meraih kaki mereka. Nasri menusuk tangan itu dengan keris, sedangkan Ajeng menebasnya dengan tombak. Pekikan panjang menggema dari bawah tanah, membuat burung-burung malam berhamburan. Pertarungan berlangsung sengit. Setiap serangan dari kelompok pesugihan diiringi cahaya merah dan suara aneh, namun Nasri dan Ajeng bertahan dengan kekuatan pusaka dan doa leluhur. Hingga akhirnya, sosok pemimpin mereka roboh, dadanya terhantam tombak Ajeng. Namun, sebelum menghilang, pemimpin itu tertawa. "Kalian pikir ini akhir? Kalian baru saja membuka pintu yang seharusnya tertutup." Kabut hitam menyelimuti lapangan, dan semua sosok menghilang, meninggalkan Nasri dan Ajeng terengah-engah di tengah hutan. Mereka saling menatap, menyadari bahwa ini baru awal dari pertempuran yang jauh lebih besar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nasri merasakan bahwa darah Mataram yang mengalir di tubuhnya bukan hanya warisan, tapi juga kutukan. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Karangjati. Petir sesekali membelah langit, dan kilatnya menyinari pekarangan rumah Nasri yang kini terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Sejak kejadian perkelahian gaib di ladang tebu milik Surono seminggu lalu, Nasri tidak lagi tidur nyenyak. Ajeng pun mulai sering mendapat mimpi aneh, tentang seekor kerbau hitam bermata merah yang terus menatapnya dari kejauhan. Nasri mencoba menenangkan Ajeng, tapi ia sendiri tidak bisa menghilangkan rasa gelisah. Apalagi ia mulai menemukan tanda-tanda bahwa pesugihan yang digunakan Surono bukan pesugihan biasa, melainkan berasal dari Paseban Hitam, kelompok okultis yang dikenal licik, penuh tipu daya, dan sangat membenci keturunan Mataram. Sore itu, saat Nasri pulang dari bengkel motornya di pasar, ia menemukan secari kain berwarna merah darah di depan pintu rumah. Di tengah kain itu terdapat simbol lingkaran dengan gambar kepala kerbau yang terpotong. Bau amis menyengat, seolah kain itu baru saja dibasahi darah segar. Ajeng yang melihatnya langsung pucat pasi. "Mas, ini tanda perang," ucap Ajeng lirih. Suaranya bergetar. Nasri mengangguk. "Mereka ingin membuat kita takut. Tapi ini juga artinya mereka akan menyerang lagi." Malamnya, benar saja. Saat angin malam mulai menusuk, suara derap kaki kerbau terdengar dari arah pekarangan. Nasri bergegas keluar, hanya berbekal sebilah keris pusaka peninggalan Mbah Karso, kakeknya yang dulu dikenal sebagai penjaga benteng Mataram. Di bawah remang lampu teras, sosok kerbau hitam raksasa tampak berdiri di ujung halaman, matanya merah membara, tanduknya melengkung tajam, dan uap panas keluar dari lubang hidungnya. Tapi yang membuat Nasri ngeri bukanlah wujudnya, melainkan tatapan matanya. Itu bukan tatapan hewan. Itu tatapan manusia, penuh dendam dan kebencian. Nasri sadar, ini adalah jelmaan dari roh penunggu pesugihan Surono. Ajeng yang berdiri di ambang pintu tiba-tiba berteriak, "Mas, jangan dekati dia, itu hanya umpan." Belum sempat Nasri bertanya, tanah di bawah kakinya bergetar. Dari sisi kiri halaman, muncul 3 sosok tinggi berkerudung hitam. Mereka berjalan pelan, tapi setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah yang langsung menguap.
Salah satunya mengangkat sebuah kantong anyaman dari serat pohon aren, dan dari dalam kantong itu terdengar ringkikan kuda bercampur suara bayi menangis. Ajeng mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Itu jimat kepala kerbau. Kalau mereka sampai meletakkannya di rumah ini, semua pelindung leluhur kita akan lumpuh, Mas. Nasri langsung memejamkan mata, mengatur napas, dan mengucap doa warisan keluarga. Tapi mendadak dari arah kerbau hitam itu terdengar suara berat, seperti suara orang tua yang dipaksa berbicara di bawah air. Keturunan Mataram, waktumu habis. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar pohon mangga di tepi halaman. Dalam cahaya itu, Nasri melihat jelas wajah Surono di balik tudung salah satu sosok berkerudung hitam. Surono menatapnya sambil tersenyum sinis, lalu mengangkat tangan kanannya. Seketika, kerbau hitam itu menyeruduk ke arah Nasri dengan kecepatan yang mustahil bagi tubuh sebesar itu. Nasri melompat ke samping, kerisnya menggores sisi leher kerbau itu. Tapi bukannya mengerang kesakitan, kerbau itu malah mengeluarkan suara tawa yang berat dan memekakkan telinga. Tanah di sekitarnya mulai retak, mengeluarkan asap hitam pekat. Ajeng, yang sejak tadi terus berdoa, tiba-tiba menghentikan bacaannya dan menatap Nasri dengan tatapan tegas. Mas, bawa aku ke sumur tua di belakang rumah sekarang. Itu satu-satunya tempat mereka tak bisa menembus. Nasri tak membantah. Ia meraih tangan Ajeng, berlari menembus hujan deras menuju sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Anehnya, begitu mereka tiba di sana, hujan berhenti. Udara di sekitar sumur menjadi dingin, bahkan lebih dingin dari malam biasanya. Ajeng segera menurunkan timba ke dalam sumur, lalu memercikkan airnya ke tanah di sekeliling mereka sambil membaca mantra. Air ini dari sumber yang diberkati leluhur Mataram. Selama kita di lingkarannya, mereka tak akan bisa masuk, ujarnya. Namun dari kejauhan, suara Surono terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Kalian pikir bisa bersembunyi? Jimat kepala kerbau akan menghancurkan segalanya. Bahkan darah sakti pun tak akan menyelamatkanmu, Ajeng. Ucapan itu membuat Ajeng terkejut. Dia tahu darahku, Mas. Nasri menatap Ajeng, mencoba memahami maksudnya. Tapi sebelum ia sempat bertanya, kerbau hitam itu kembali muncul, kali ini di atap rumah mereka yang jaraknya tak lebih dari 5 meter. Bersamaan dengan itu, ketiga sosok berkerudung hitam mengitari halaman, mengibaskan jimat-jimat kecil berbentuk tanduk kerbau. Setiap kibasan membuat tanah di sekitar rumah Nasri berguncang. Dari bawah tanah, terdengar suara lolongan panjang, seperti ratusan anjing yang meraung bersama. Ajeng memegang lengan Nasri erat-erat. Mas, kalau mereka berhasil menanam jimat kepala kerbau di halaman rumah kita, bukan cuma kita yang celaka. Seluruh desa akan jadi ladang tumbal mereka. Nasri mengencangkan genggaman kerisnya. Dalam hati ia tahu, ini bukan lagi sekadar urusan membela keluarga. Ini sudah perang terbuka antara darah Mataram dan Paseban Hitam. Dan malam itu, di bawah bayangan kerbau gaib dan suara lolongan yang tak berhenti, perang itu resmi dimulai. Angin malam menyapu halaman rumah Nasri dengan dingin yang menusuk tulang. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 00.37. Semua penghuni rumah telah tidur kecuali Nasri yang duduk di teras depan sambil menatap pekarangan gelap yang hanya diterangi lampu bohlam 5 watt. Ada perasaan aneh yang sejak maghrib tadi tak mau pergi dari dadanya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Ajeng sudah sejak Isya masuk ke kamarnya. Wajahnya tampak letih setelah siang tadi mereka berdua pergi ke rumah Mbah Parto, sesepuh desa yang memberi peringatan serius soal gangguan gaib dari pelaku pesugihan. Mereka sudah mengirim tanda. Sisa waktu kalian hanya 3 malam, kata Mbah Parto dengan tatapan tajam. Ucapan itu terus berputar di kepala Nasri. Di tengah lamunannya, Nasri mendengar suara kring-kring seperti lonceng kecil berdering pelan. Sumbernya dari arah pohon sawo tua di ujung pekarangan. Ia mengernyit. Tidak ada yang menaruh lonceng di situ. Ia berdiri, melangkah pelan ke arah suara, tapi tiba-tiba deringan itu berhenti. Digantikan oleh suara lirih perempuan menangis. Tolong aku. Suara itu tipis, seperti berasal dari jauh, namun jelas terdengar di telinganya. Saat Nasri mencoba mencari arah suara, tanah di sekitar pohon sawo bergetar pelan. Bau amis menyeruak, seperti bau darah basi. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok perempuan dengan wajah pucat, mata hitam tanpa bola mata, dan rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Gaun putih yang ia kenakan robek dan penuh bercak merah gelap. Ia berjalan perlahan, kakinya menyeret tanah. Nasri merapal doa pelindung, namun sosok itu tak berhenti mendekat. Di detik berikutnya, ia melompat dengan kecepatan tak wajar,
mencengkeram leher Nasri. Jari-jari tangannya dingin seperti es, kukunya panjang dan tajam. Nasri mendorongnya, tapi tubuh itu seperti tak berbobot. Ia ingat pesan Mbah Parto, jangan tatap matanya. Itu jelmaan kiriman pesugihan. Dengan cepat, Nasri meraih botol kecil berisi air doa yang ia simpan di saku jaket. Ia cipratkan ke wajah makhluk itu. Jeritan melengking memecah malam. Tubuhnya mundur beberapa langkah, kulitnya berasap, lalu menghilang seperti kabut tersapu angin. Nasri terengah-engah. Namun belum sempat ia menenangkan diri, dari arah belakang rumah terdengar suara gaduh seperti benda pecah berjatuhan. Ia berlari masuk. Di dapur, ia menemukan Ajeng berdiri dengan wajah pucat, memegang sapu lidi. Di depannya, dua sosok lelaki berkulit legam dan mata merah menyala berjongkok seperti binatang. Bau anyir darah begitu kuat di ruangan itu. Mereka masuk lewat jendela belakang, seru Ajeng. Suaranya gemetar tapi matanya penuh keberanian. Nasri tahu ini bukan manusia biasa. Tubuh mereka kurus kering, tulang-tulang menonjol, tapi gerakannya lincah. Salah satunya menyerang Ajeng, namun perempuan itu mengayunkan sapu lidi dengan kekuatan tak wajar. Benturan sapu di dada makhluk itu mengeluarkan bunyi retak seperti tulang patah. Makhluk itu jatuh ke lantai, menggeram kesakitan. Makhluk kedua melompat ke arah Nasri. Ia menghindar dan menarik keris pusaka warisan keluarganya dari balik lemari dapur. Bilahnya berkilau redup terkena pantulan lampu. Dengan sekali tebas, Nasri berhasil melukai pundak makhluk itu. Darah hitam kental mengalir dari lukanya. Teriakan mereka seperti suara dua ekor anjing yang terluka parah, lalu tubuh mereka menghilang begitu saja, meninggalkan lantai yang basah oleh cairan hitam pekat. Ajeng terhuyung, duduk di kursi dapur. Nafasnya terengah. Mereka makin nekat. Kalau malam ini mereka sudah bisa masuk rumah, besok mereka bisa langsung menyerang kita saat tidur. Nasri menatapnya. Kita harus menyerang balik. Kalau hanya bertahan, mereka akan terus datang. Ajeng mengangguk pelan. Tapi ingat, serangan mereka bukan cuma fisik. Mereka bisa mengacaukan pikiran kita. Darah sakti yang aku miliki memang bisa menahan sebagian serangan mereka, tapi itu juga membuat mereka semakin bernafsu mengambil nyawaku. Kata-kata itu membuat Nasri sadar, kunci pertarungan ini ada pada Ajeng. Bukan hanya karena darah saktinya, tapi karena kekuatan itu adalah warisan yang sangat diburu oleh para pelaku pesugihan untuk memperkuat ikatan mereka dengan makhluk gaib. Malam itu, mereka berdua tak tidur. Lilin-lilin dipasang di 4 sudut rumah. Ajeng duduk bersila di ruang tengah, memegang kendi tanah liat berisi air yang telah didoakan Mbah Parto. Nasri berjaga di teras depan dengan keris di tangan. Mereka tahu, malam ini hanyalah satu dari serangkaian ujian yang akan semakin berat. Di kejauhan, anjing-anjing kampung menggonggong bersahutan. Angin membawa bau anyir yang kembali menusuk. Dan di balik gelapnya pekarangan, dua pasang mata merah menyala sedang mengamati rumah itu, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang lagi. Malam itu, langit di desa Kedungungu tampak berat. Awan gelap seperti mengandung hujan, tetapi angin yang bertiup justru panas dan lembab, seperti ada bara yang merayap di udara. Nasri berjalan cepat menuju pinggiran Sungai Bengawan, ditemani Ajeng yang wajahnya pucat namun matanya tajam. Mereka baru saja mendapat kabar dari seorang kakek penjaga sawah bahwa pria yang menjadi kaki tangan pesugihan itu terlihat membawa sesuatu ke arah sungai. Kabar itu langsung membuat Nasri curiga. Dalam tradisi kuno yang ia pelajari dari leluhurnya di Mataram, sungai sering dijadikan tempat pembasuhan, jimat setelah melakukan ritual hitam. Pembasuhan ini konon bertujuan untuk membersihkan energi negatif yang menempel pada benda sakti setelah memakan tumbal. Kalau benar dia melakukan pembasuhan malam ini, berarti mereka sudah dapat tumbal baru, ucap Ajeng dengan nada dingin, suaranya terdengar seperti mengiris udara. Nasri mengangguk, tapi matanya terus menyapu sekitar. Di tepi sungai, mereka melihat bayangan bergerak cepat. Seorang pria berbadan kurus, mengenakan ikat kepala hitam, jongkok di tepi air. Tangannya merogoh bungkusan kain merah yang tampak basah. Dari kejauhan, Nasri melihat cairan gelap menetes dari kain itu, bercampur dengan air sungai. Bau amis langsung tercium, tajam menusuk hidung. Itu bukan darah hewan, naluri Nasri mengatakan itu darah manusia. Ajeng, mundur sedikit. Kalau ini memang jimat berdarah, dia pasti sudah dilindungi energi hitam tingkat tinggi, bisik Nasri. Ajeng tidak mundur. Perempuan itu justru melangkah maju, menatap tajam. Abang lupa kalau darahku sendiri keturunan Mataram? Aku bisa menahan benturannya. Seketika, pria itu menoleh. Matanya merah, kulit wajahnya penuh bercak kehitaman seperti arang terbakar.
Senyum tipis muncul di bibirnya, tapi itu bukan senyum manusia biasa, lebih seperti tarikan paksa dari roh yang menumpang di tubuhnya. "Ah, keturunan Mataram akhirnya datang juga," ucapnya dengan suara serak yang bercampur gema aneh. Ajeng mencabut sebilah keris pendek dari balik kainnya. Bilahnya berkilau walau cahaya bulan hampir tak menembus awan. Keris itu diwarisi dari neneknya, konon ditempa oleh empu di era Sultan Agung. "Kembalikan jimat itu, atau aku akan memutus perjanjianmu malam ini juga," ujar Ajeng. Pria itu tertawa. "Terlambat. Jimat ini sudah meminum darahnya. Kalian tak akan sanggup memutus perjanjian tanpa menumpahkan darah kalian sendiri." Tiba-tiba, air sungai di sekitar pria itu mulai berputar. Bau amis makin kuat. Dari pusaran air, muncul sosok menyerupai kepala kerbau dengan mata menyala merah. Air itu membentuk tubuh, lalu menderu ke arah Nasri dan Ajeng. Nasri cepat membaca mantra yang diwariskan kakeknya. Tangannya membentuk segel di udara, menahan air itu sejenak. Tapi tekanan dari pusaran terasa berat, seperti ada ratusan tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam sungai. Ajeng melangkah maju, menusukkan kerisnya ke tanah di tepi sungai. Tiba-tiba, tanah bergetar, memunculkan cahaya kuning keemasan yang mengelilingi mereka berdua. Air yang tadi menderu seperti terpotong oleh dinding cahaya itu, memercik liar sebelum lenyap menjadi uap. Pria itu mendesis marah, lalu melemparkan bungkusan kain merah ke tengah pusaran air. Pusaran itu segera menelannya, dan kepala kerbau raksasa tadi menghilang. "Kalian pikir sudah menang? Itu baru satu dari 7 jimat. Kalian harus menyeberang ke wilayah malam kalau ingin memusnahkan semuanya," katanya sambil mundur, lalu menghilang begitu saja di udara, meninggalkan bau belerang. Ajeng menatap Nasri, napasnya masih berat. 7 jimat? Kalau dia bicara benar, berarti pesugihan ini jauh lebih besar dari yang kita kira. Nasri mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya, ia tahu malam ini hanyalah permulaan. Sungai Bengawan telah menjadi saksi ritual berdarah selama puluhan tahun, dan untuk memutus semua ikatan itu, mereka harus siap masuk ke wilayah yang tidak pernah diinjak manusia biasa. Dan wilayah itu, hanya bisa diakses lewat satu pintu, pintu malam, yang menurut legenda, berada di dasar sungai itu sendiri. Malam itu, langit di atas alas sendang angker gelap pekat tanpa cahaya bulan. Hanya bintang-bintang redup yang tersembunyi di balik awan kelabu. Udara menusuk dingin, membuat setiap tarikan napas seperti menghirup kabut es. Hening, nyaris tanpa suara binatang malam, seolah seluruh hutan menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Nasri berdiri tegak di tepi sendang, mengenakan kain lurik Mataram peninggalan kakeknya. Di tangannya tergenggam sebilah keris pusaka, Kiai Singa Barong, yang konon hanya bisa digunakan oleh keturunan asli Mataram. Ajeng berdiri di sampingnya, wajahnya tegas namun matanya menyiratkan kekhawatiran. Mereka berdua tahu, malam ini akan menjadi penentuan akhir, apakah pesugihan yang menguasai keluarga besar ini akan berakhir, atau justru membawa petaka yang lebih besar. Di kejauhan, suara gamelan pelan terdengar dari dalam hutan. Irama itu tidak berasal dari dunia manusia. Dentingannya berat, seperti dipukul dari logam yang sudah meminum darah. Bau amis dan anyir darah mulai tercium samar, disertai aroma bunga kenanga yang semakin menusuk. Dari arah jalan setapak yang tertutup semak, muncullah Samsuri, kakak kandung Nasri, dengan tatapan mata merah membara. Wajahnya pucat, urat-urat di lehernya menonjol. Tubuhnya kurus kering namun langkahnya mantap. Di belakangnya, sesosok makhluk hitam tinggi menjulang berjalan mengikuti. Tubuhnya seperti bayangan tanpa bentuk pasti, namun kepalanya menyerupai kepala kambing dengan tanduk melingkar. Matanya menyala merah, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. "Nasri, kamu benar-benar ingin mati malam ini?" Suara Samsuri berat, bercampur dengan gema yang tidak wajar. Nasri tidak bergeming. "Aku tidak akan membiarkan darah keluarga ini dijual pada iblis demi emas. Apapun yang kau janjikan pada makhluk itu, malam ini akan berakhir." Ajeng mengangkat tangannya, menggenggam jimat kecil dari kain mori yang ia bawa dari rumah Mbah Joyo. Suara Ajeng lirih, membaca doa yang hanya diwariskan pada keturunan yang layak. Angin berhembus kencang, dedaunan berputar-putar di sekitar mereka. Makhluk bertanduk itu maju selangkah. Bau busuk menyengat memenuhi udara, membuat Ajeng hampir muntah. "Darahmu, darah Mataram, akan menjadi milikku," suaranya seperti gemuruh dari dalam bumi. Pertarungan pun dimulai. Samsuri melesat cepat, lebih cepat dari manusia biasa, mencoba menebas Nasri dengan sebilah celurit berukir yang memancarkan cahaya kehijauan. Nasri menangkis dengan keris pusaka. Benturan logam itu menghasilkan percikan api aneh berwarna biru.
Setiap kali keris Kiai Singa Barong menyentuh celurit Samsuri, terdengar suara rintihan panjang dari arah sendang. Ajeng tak tinggal diam. Ia mengitari pertarungan, menancapkan 3 paku emas di tanah sesuai ajaran leluhur. Setiap paku ditancapkan, tanah bergetar, dan cahaya keemasan muncul seperti pagar gaib. Makhluk bertanduk itu mengamuk, melawan pagar tersebut dengan memukul-mukulnya menggunakan tangannya yang panjang dan berbulu kasar. Namun kekuatan pesugihan itu sangat besar. Satu pukulan makhluk tersebut berhasil memecahkan pagar gaib di sisi timur. Makhluk itu menyeringai, lalu melesat ke arah Ajeng. Sekejap sebelum cakar hitamnya mencabik, Nasri berteriak dan menancapkan kerisnya ke tanah. Cahaya putih meledak keluar dari keris, mendorong makhluk itu mundur beberapa langkah. Samsuri berlutut, darah keluar dari mulutnya. "Kamu, adikku, kenapa kau tidak pernah mengerti? Semua ini, untuk kita," katanya terbatuk-batuk. Nasri menatapnya dengan mata berair. "Kita tidak butuh kekayaan dari darah orang lain, Kang. Kita masih punya kehormatan." Ajeng kemudian membuka jimat kain mori itu. Dari dalamnya keluar asap putih tebal yang melingkari tubuh Samsuri dan makhluk bertanduk. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan jeritan panjang yang memecah telinga. Makhluk bertanduk itu mengerang, tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya putih. Samsuri pun menjerit, tubuhnya seperti tertarik masuk ke dalam pusaran cahaya tersebut. Dalam hitungan detik, semuanya hilang. Hutan kembali sunyi. Hanya ada Nasri, Ajeng, dan cahaya redup dari keris Kiai Singa Barong yang menancap di tanah. Bau darah dan bunga kenanga sirna, digantikan aroma tanah basah. Ajeng jatuh terduduk, napasnya terengah. "Sudah, selesai?" Nasri mengangguk pelan, namun matanya masih menatap sendang yang permukaannya kini memantulkan cahaya bulan yang tiba-tiba muncul dari balik awan. "Selesai, untuk sekarang. Tapi warisan darah kita akan selalu menjadi incaran. Kita harus siap kapan saja." Mereka berdua berjalan meninggalkan alas sendang angker, membawa beban baru, bukan lagi sekadar pertarungan melawan pesugihan, tapi menjaga garis keturunan Mataram dari ancaman yang bisa datang kapan saja. Namun, jauh di dasar sendang, 2 titik merah menyala kembali, menunggu.